Syahrul Ramadan, 34, pria asal Kampung Sampaimah, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang, menginjakan kaki di Malaysia dengan sejuta harapan. Sejak 2022, ia tinggal di sebuah rumah petak sempit di daerah Bayan Lepas, Pulau Pinang, bersama 3 rekan senegaranya, Ramli, Anjas, dan Bang Midun. Mereka semua bekerja serabutan, mulai dari buruh bangunan, pembersih, hingga pengangkut barang di pasar malam. Syahrul bukan orang yang suka keramaian. Hidupnya sederhana, bahkan nyaris tak terlihat di lingkungan komunitas. Tapi justru itu yang membuatnya disayangi, terutama oleh Ramli yang sudah menganggapnya seperti saudara. Kalau dapat upah lebih, dia suka traktir makan. Tapi nggak pernah mau cerita banyak soal keluarganya, ujar Ramli dalam wawancara singkat setelah kejadian. Sabtu malam, 2 Agustus 2025, adalah malam yang mengubah segalanya. Sekitar pukul 10 malam waktu Malaysia, Syahrul terlihat berjalan seorang diri ke arah Bukit Jambul, daerah yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Berdasarkan data GPS dari ponsel yang ditemukan di sakunya, dia berkeliling di area tersebut selama hampir 30 menit tanpa tujuan jelas. Hal ini memicu dugaan bahwa ia tengah mengalami disorientasi atau stres berat. Menurut Anjas, sebelum berangkat, Syahrul terlihat murung. Ia sempat menatap kosong keluar jendela dan berbisik lirih, "Kalau besok aku nggak pulang, jangan panik, ya." Kata-kata itu dianggap bercanda oleh Anjas. Tak disangka, kalimat itu menjadi isyarat terakhir. Lokasi tragedi berada di sebuah gang kecil di sisi belakang komplek perumahan Bukit Jambul. Di sana, Syahrul diduga menggoyang-goyang pagar sebuah rumah 2 lantai milik seorang pria keturunan India Malaysia bernama Rajan. Di halaman rumah itu juga terdapat sebuah mobil jenis sedan Proton Saga warna putih. Dalam waktu singkat, kaca belakang mobil itu pecah, diduga akibat dilempar atau dipukul benda keras. Beberapa warga mendengar keributan itu. Mereka keluar dan melihat sosok pria asing dengan jaket biru lusuh dan celana panjang compang-camping berdiri di depan pagar. Tidak ada yang langsung mengenalnya sebagai warga lokal. Beberapa orang mulai berteriak, menuduh Syahrul hendak mencuri. Teriakan itu memicu keributan. Dari arah berlawanan, 4 pria lainnya datang tergesa, 2 diantaranya warga Bangladesh, 1 pria Myanmar, dan 1 lagi diduga warga lokal. Mereka langsung menghampiri Syahrul. Keributan mulut terjadi. CCTV dari rumah di seberang jalan merekam detik-detik awal insiden itu. Syahrul tampak mengangkat tangan seolah memberi penjelasan, tapi tiba-tiba salah satu pria meninju wajahnya. Pukulan pertama menjadi pemicu. Dalam hitungan detik, Syahrul dihajar bertubi-tubi. Ia terjatuh, berusaha bangkit, tapi ditendang dari belakang. Dalam keadaan panik, ia mencoba kabur ke gang sempit di samping rumah Rajan. Namun nahas, langkahnya terhenti ketika salah satu pelaku memukulnya dengan benda mirip kayu atau tongkat besi. "Kami teriak dari atas rumah. Kami bilang jangan pukul lagi, tapi mereka nggak dengar atau pura-pura nggak dengar," cerita Meena, istri Rajan, yang menyaksikan kejadian dari balkon lantai 2. Ketika polisi Malaysia tiba sekitar 15 menit kemudian, para pelaku sudah menyebar dan berbaur dengan warga. Syahrul tergeletak dengan luka terbuka di pelipis dan memar di sekujur tubuh. Ambulans datang terlambat. Nyawanya tak tertolong. Jenazah dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk diotopsi. Kabar kematian Syahrul menyebar cepat, terutama di grup WhatsApp pekerja migran asal Aceh. Di Aceh Tamiang, tangis pecah saat petugas dari kecamatan datang ke rumah keluarga Syahrul membawa kabar duka. Istri Syahrul, Siti Aisyah, 31, yang tengah merawat anak bungsunya yang demam, langsung histeris. "Dia cuma cari makan untuk anak-anak. Kenapa pulangnya begini?" Bospon, ketua grup Sabena Community Aceh Malaysia, segera turun tangan. Ia mendatangi kantor polisi Bukit Jambul dan memastikan laporan pengeroyokan ditindaklanjuti secara hukum. "Kami tidak bisa terima perlakuan ini. Kami minta semua pelaku dihukum," ujar Bospon tegas dalam jumpa pers yang digelar hari Minggu. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Kuala Lumpur langsung merespons. Atase Ketenagakerjaan, Bapak Yusuf Mahendra, menyampaikan keprihatinannya dan berjanji akan mengawal proses penyelidikan serta memfasilitasi pemulangan jenazah. "Kami ingin tahu, apa penyebab sebenarnya. Syahrul bukan penjahat, dia adalah pekerja migran yang sah." Tragedi ini membuka luka lama tentang lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Apalagi, kejadian ini melibatkan banyak pihak lintas negara, membuat penyelidikan menjadi rumit. Komunitas pekerja asal Aceh mulai menggalang dukungan melalui media sosial.
Tagar keadilan untuk Syahrul viral di TikTok dan Instagram. Video dan foto-foto terakhir Syahrul yang diunggah Ramli, memperlihatkan Syahrul tersenyum sambil makan mie instan seminggu sebelum kejadian, menjadi pengingat betapa cepat hidup bisa berubah tragis. Kini, duka masih menggantung di langit Bukit Jambul. Banyak yang menunggu, siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana keadilan ditegakkan? Dan di atas semuanya, bagaimana nasib keluarga Syahrul yang kini kehilangan tulang punggungnya? Kisah ini belum usai. Tapi satu hal pasti, Syahrul Ramadan, pria pendiam dari Aceh Tamiang, telah menjadi simbol nyata bahwa menjadi buruh migran bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal bertahan hidup di dunia yang tak selalu adil. Malam itu, Sabtu 2 Agustus 2025, suhu udara di Pulau Pinang turun cukup drastis. Hujan baru saja berhenti sekitar pukul 9 malam. Sisa embun masih menggantung di dedaunan dan jalanan kompleks Bukit Jambul sedikit becek. Di rumah kontrakan petak tempat Syahrul tinggal di Bayan Lepas, suasana tampak biasa. Ramli sedang menonton video di ponselnya, sementara Anjas tertidur lelap di pojok ruangan, kelelahan setelah mengangkat barang seharian. Tiba-tiba, ponsel Ramli berbunyi. Pesan dari grup WhatsApp komunitas pekerja Aceh di Malaysia muncul, ada orang Indonesia ribut di Bukit Jambul. Wajahnya mirip si Syahrul. Ramli sontak panik. Ia keluar rumah, berlari menuju jalan besar sambil terus menelepon Syahrul yang tidak menjawab. Sekitar 20 menit kemudian, ia menerima kabar yang mengguncang, Syahrul ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di depan sebuah rumah di Jalan Bukit Jambul Timur. Kepalanya berlumur darah, dan tubuhnya penuh luka. Beberapa saksi mata kemudian mulai memberikan kesaksian kepada polisi. Salah satunya adalah wanita tua keturunan Tionghoa bernama Madam Yo, yang rumahnya hanya berjarak 3 pintu dari lokasi kejadian. Saya lihat dia dari jendela. Awalnya dia cuma berdiri diam, seperti orang bingung. Tapi tiba-tiba dia goyang-goyang pagar rumah Pak Rajan, lalu ada bunyi kaca pecah. Saya pikir dia mabuk, ucapnya. Namun banyak yang meragukan kesaksian itu. Syahrul dikenal tidak pernah minum minuman keras. Bahkan menurut pengakuan Ramli, Syahrul tidak merokok dan sangat menjaga pola hidup. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada hal lain yang mendorong perilakunya malam itu, entah tekanan mental, gangguan psikologis, atau bahkan pengaruh zat tertentu. Menurut rekaman CCTV dari rumah Pak Rajan, Syahrul tampak kebingungan. Ia berdiri di depan pagar sekitar 2 menit, lalu mencoba membuka gerbang. Setelah itu terdengar suara keras, dan kamera sempat menangkap kaca belakang mobil Proton Saga milik Rajan yang pecah. Tidak jelas apakah itu karena pukulan atau lemparan benda. Yang pasti, hanya selang beberapa detik kemudian, dari sisi kanan frame kamera, terlihat 3 pria datang menghampiri. Salah satunya membawa benda mirip tongkat kayu. Mereka langsung menyerang Syahrul tanpa peringatan. Pukulan pertama mengarah ke pundak, kemudian kepala. Syahrul sempat melawan, berusaha melindungi wajahnya, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam hitungan 1 menit, jumlah penyerang bertambah menjadi 6 orang. Warga sekitar yang keluar rumah hanya menyaksikan tanpa berani turun tangan. Kami takut, karena ada yang bawa benda tajam juga. Salah-salah kami juga kena, ujar seorang pria yang tak ingin disebutkan namanya. Meena, istri Pak Rajan, menjadi satu-satunya yang berteriak dari balkon lantai 2. Cukup, jangan pukul lagi, dia sudah jatuh. Namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Syahrul, yang sudah tak berdaya, masih ditendang di bagian perut sebelum tubuhnya ambruk dan tak bergerak lagi. Polisi datang sekitar pukul 10.27 malam setelah mendapat laporan dari seorang warga. Saat mereka tiba, para pelaku sudah bubar. Hanya tersisa 1 pria Myanmar yang masih memegang ujung kayu berlumur darah. Ia langsung diamankan, namun tidak memberikan keterangan apapun karena keterbatasan bahasa. Jenazah Syahrul dibawa ke Hospital Pulau Pinang. Di sana, hasil pemeriksaan awal menunjukkan luka pukul benda tumpul di bagian kepala, rusuk kiri patah, dan lebam di hampir seluruh tubuh bagian atas. Dokter forensik menyebut kematian terjadi akibat pendarahan otak dan trauma fisik berat. Sementara itu, Ramli dan Bang Midun menyusul ke rumah sakit. Tangis mereka pecah ketika melihat tubuh sahabat mereka sudah terbujur kaku. Kami tak percaya. Baru kemarin dia cerita mau kirim uang ke istri. Katanya mau beli baju lebaran untuk anaknya. Sekarang dia malah pulang dalam keadaan seperti ini, ujar Bang Midun. Kepolisian Bukit Jambul segera membuka investigasi. Mereka menahan sementara 5 orang saksi, termasuk Rajan dan Madam Yo. Namun kesulitan mulai muncul ketika sebagian besar pelaku diduga tidak memiliki dokumen legal.
2 di antaranya bahkan diduga menggunakan identitas palsu dari negara asal mereka. Hal ini menyulitkan pelacakan. Kedutaan Besar RI di Malaysia, melalui Konsulat Jenderal di Penang, mulai aktif mengawal kasus ini. Mereka mengirim tim hukum dan juru bahasa untuk memastikan Syahrul tidak disalahkan secara sepihak. Kami meminta keadilan penuh. Tidak boleh ada pembenaran untuk tindakan main hakim sendiri, ujar Atase Perlindungan WNI, Lestari Widodo. Sementara itu, di Aceh Tamiang, kabar duka ini menimbulkan gelombang emosi. Warga kampung Sampaimah melakukan doa bersama untuk almarhum. Kepala Desa, Pak Mukhtar, secara resmi mengajukan surat permintaan bantuan kepada pemerintah pusat untuk pemulangan jenazah dan pengurusan santunan. Media sosial dipenuhi unggahan tentang Syahrul. Banyak yang mengecam tindakan brutal para pelaku. Namun ada juga yang mempertanyakan mengapa Syahrul sampai bertindak aneh malam itu. Isu-isu simpang siur mulai muncul, dari tuduhan mabuk, kerasukan, hingga korban fitnah warga lokal yang tidak suka keberadaan pekerja migran. Apapun itu, satu fakta tak bisa terbantahkan, Syahrul Ramadan tewas dipukuli secara brutal. Keadilan belum ditegakkan. Dan malam di Bukit Jambul kini menjadi simbol kegelapan yang masih menggantung di benak banyak orang. Narasi ini akan terus berlanjut. Karena di balik kekerasan yang terlihat, selalu ada lapisan kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Syahrul Ramadan bukanlah nama asing di kampung Sampaimah, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang. Ia dikenal sebagai anak kedua dari 5 bersaudara, seorang yang pendiam namun ringan tangan membantu tetangga. Sejak kecil, hidup Syahrul tak pernah mudah. Ayahnya, Pak Yusuf, adalah buruh tani penggarap lahan milik orang. Ibunya, Mak Intan, sehari-hari menjual kue keliling kampung dengan pikulan kecil yang ia panggul di pundaknya. Demi membantu ekonomi keluarga, Syahrul rela putus sekolah di bangku SMA dan bekerja di bengkel motor milik pamannya di kota Kuala Simpang. Namun upah yang tak seberapa dan kebutuhan keluarga yang terus meningkat membuatnya mulai berpikir merantau. Malaysia, kala itu, menjadi magnet bagi banyak pemuda kampung. Ada harapan akan gaji lebih besar dan peluang hidup yang lebih baik. Syahrul berangkat ke Malaysia tahun 2017. Ia mengurus dokumen dengan bantuan seorang calo bernama Pak Hasan. Syahrul tak tahu bahwa visa kerja yang digunakan ternyata hanya visa kunjungan. Namun karena tidak dicegat imigrasi saat mendarat di Penang, ia menganggap semuanya aman. Di awal, ia bekerja di sebuah pabrik kayu di daerah Sungai Ara. Gajinya cukup untuk dikirim ke kampung dan menabung sedikit demi sedikit. Namun pekerjaan itu tak berlangsung lama. Perusahaan gulung tikar dan Syahrul pun kehilangan izin tinggal karena visanya tak diperpanjang oleh majikan. Sejak saat itu, ia menjadi pekerja ilegal, berpindah-pindah kerja, dari dapur restoran, jadi pencuci piring, sampai ke proyek bangunan di Bayan Lepas. Tahun 2023, Syahrul sempat pulang kampung karena ibunya sakit keras. Waktu itu ia membawa serta sejumlah uang hasil jerih payahnya, sebagian ia gunakan untuk memperbaiki rumah orang tuanya, sebagian lain ia belikan motor bebek bekas untuk adik bungsunya, Aulia, yang masih duduk di bangku SMP. Namun karena tabungan habis dan utang makin menumpuk, Syahrul kembali ke Malaysia awal 2024. Ia ditampung oleh temannya sesama warga Aceh, Ramli, yang tinggal di rumah kontrakan kawasan Bukit Jambul. Di tempat inilah, Syahrul memulai lembaran hidup terakhirnya. Menurut penuturan Ramli, sejak kembali ke Malaysia, Syahrul berubah. Ia menjadi lebih murung dan pemurung. Kadang bangun siang, kadang mengurung diri di kamar. Ia pernah bercerita bahwa ia merasa diawasi, bahkan pernah berkata bahwa ada orang-orang yang ingin mencelakainya. Ramli menganggap itu hanya dampak kelelahan kerja dan tekanan sebagai imigran gelap yang hidup dalam ketakutan. Namun keanehan itu semakin menjadi ketika Syahrul berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Ia sering duduk di tangga belakang rumah sambil menatap kosong ke arah jalan raya. Pernah suatu malam, Syahrul mengigau menyebut-nyebut nama ayahnya, menyebut kata api dan pecah berulang kali. Ramli mulai khawatir. Ia pernah mengajak Syahrul ke klinik, tapi Syahrul menolak keras. Ia bilang tidak percaya pada dokter di Malaysia, apalagi kalau mereka tahu statusnya ilegal. Pernah juga mereka mendatangi ustaz lokal untuk minta diruqyah, tapi belum sempat dilakukan, tragedi itu sudah lebih dulu terjadi. Seorang tetangga mereka, Siti Aisyah, mengaku pernah melihat Syahrul malam sebelum kejadian, duduk di depan pagar rumah Madam Yo. Katanya, Syahrul terlihat kebingungan, mondar-mandir, dan sesekali tertawa sendiri. Riwayat hidup Syahrul bukan hanya kisah perantau mencari nafkah.
Ia adalah potret dari banyak pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan harapan besar, tapi terjerembab dalam dunia yang tak mereka kenal. Tekanan ekonomi, status ilegal, dan beban mental perlahan menggerogoti jiwanya. Kini, setelah jasadnya terbujur kaku di kamar jenazah Hospital Pulau Pinang, semua kenangan tentangnya menjadi serpihan yang harus dirangkai satu persatu oleh keluarganya di kampung. Di antara doa-doa yang dipanjatkan, hanya satu harapan yang tertinggal, semoga Syahrul mendapatkan keadilan, dan kisah hidupnya tak berakhir sia-sia. Narasi berikutnya akan menyingkap sisi misterius dari malam kejadian, dan mengapa Syahrul bertindak aneh sebelum tragedi itu terjadi. Ramli masih mengingat dengan jelas hari-hari terakhir bersama Syahrul. Seolah semua petunjuk tentang tragedi itu sudah ada, tapi tak satu pun dari mereka mengerti maknanya. 4 hari sebelum malam berdarah itu, Syahrul sempat berkata pelan kepada Ramli saat mereka sedang duduk di belakang rumah kontrakan. "Kalau aku tak ada nanti, tolong kirimkan ini ke Mak di kampung," ucapnya sambil menyodorkan sebuah kantong plastik hitam berisi uang ringgit, beberapa lembar surat, dan sebuah kalung besi kecil berukir lafaz Allah. Ramli mengernyit. "Kau ngomong apa nih, Syah? Jangan gila, oi." Tapi Syahrul hanya tersenyum tipis. Senyum yang justru membuat bulu kuduk Ramli berdiri. Bukan senyum biasa, ada kepasrahan aneh yang membungkus raut wajahnya. Beberapa hari setelah itu, perilaku Syahrul makin tak menentu. Ia pernah duduk di lantai dapur sambil mencoret-coret ubin dengan potongan kayu bekas. Ketika Ramli melihat lebih dekat, ia mendapati Syahrul menggambar sesuatu yang menyerupai lambang segitiga dengan mata di tengahnya, simbol yang hanya pernah Ramli lihat di internet. Saat ditanya, Syahrul menjawab dengan kalimat tak jelas, dia datang lewat mimpi. Minta ganti nyawa. Ramli sempat berpikir Syahrul mengalami gangguan mental. Tapi di sisi lain, ia juga tak bisa menafikan bahwa Syahrul pernah memintanya untuk tidak mendekati rumah kontrakan sebelah, rumah tempat tinggal Madam Yo. "Ada sesuatu di sana," kata Syahrul dengan nada serius, "kalau kau lewat malam-malam, jangan lihat ke jendela lantai 2. Kau tak akan kuat." Apa yang awalnya dianggap omong kosong mulai terasa menakutkan ketika beberapa tetangga juga mulai menyadari keanehan. Siti Aisyah, tetangga sebelah yang bekerja sebagai perawat, mengaku pernah melihat Syahrul berbicara sendiri di depan pintu rumah Madam Yo tengah malam, seakan sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Saat Siti mendekat untuk menegur, Syahrul justru menoleh dan berkata dengan suara berat, "Dia bukan dari sini. Jangan ikut campur." Malam sebelum kejadian, Ramli pulang terlambat dari tempat kerja. Saat melangkah masuk ke rumah, ia mendapati pintu kamar Syahrul terbuka. Di dalam kamar yang remang, Syahrul duduk bersila, menghadap dinding, tubuhnya bergoyang pelan ke depan dan belakang, mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu. Di depannya, ada semangkuk air, 3 batang lilin putih menyala, dan seikat rambut yang diletakkan di atas sobekan kain putih. Ramli langsung panik dan mematikan lilin-lilin itu. "Kau buat apa nih, Syah? Ini kerja syirik nih, gila kau," bentaknya. Tapi Syahrul hanya melirik, matanya memerah, dan dengan suara berat berkata, "Dia sudah dekat." Keesokan harinya, Syahrul tak keluar kamar. Pintu dikunci dari dalam. Ramli mengira ia masih tidur, atau mungkin masih kesal karena dimarahi malam sebelumnya. Tapi saat matahari mulai tenggelam dan Syahrul tak juga memberi kabar, Ramli mulai gelisah. Ia memanggil, mengetuk, hingga akhirnya mendobrak pintu, dan menemukan kamar kosong, jendela terbuka, dan udara malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Barulah tengah malam, Syahrul muncul. Tapi kali ini, bukan di rumah. Ia ditemukan oleh warga sekitar tergeletak bersimbah darah di depan pagar rumah Madam Yo, dengan luka parah di leher dan dada. Tangannya masih mencengkeram erat kalung besi kecil miliknya. Polisi yang datang tak bisa langsung menyimpulkan motif kejadian. Tidak ada senjata tajam di sekitar lokasi, tak ada tanda perlawanan dari orang lain, dan anehnya, tidak ada bekas jejak kaki di sekitar korban, padahal tanah di halaman rumah itu becek setelah diguyur hujan sore. Madam Yo sendiri, seorang wanita tua keturunan Tionghoa yang dikenal pendiam dan jarang berinteraksi, mengaku tidak tahu apa-apa. Ia bahkan mengatakan tidak mendengar suara apapun malam itu, meski tubuh Syahrul ditemukan tepat di depan pagarnya. Pihak hospital menyatakan luka di tubuh Syahrul tampak seperti sayatan benda tajam, tapi tidak konsisten seperti luka karena pisau biasa. Lebih mirip seperti cakar atau goresan panjang dengan pola tak beraturan. Namun anehnya, tidak ditemukan luka tusuk dalam. Seolah-olah tubuh Syahrul diiris perlahan dengan benda tajam yang tidak dikenali. Rumor mulai beredar. Ada yang bilang Syahrul kerasukan.
Ada pula yang menyebut bahwa rumah Madam Yo sudah lama dikaitkan dengan kejadian aneh, mulai dari suara tangisan malam-malam, sampai cahaya merah yang kadang terlihat dari balik jendela lantai 2. Beberapa warga percaya bahwa tempat itu menyimpan penunggu. Namun tentu saja, polisi tidak mencatat hantu atau jin dalam laporan resmi. Mereka hanya menyimpan jenazah Syahrul untuk diautopsi lebih lanjut, sementara Ramli diinterogasi berulang kali karena menjadi orang terakhir yang bersama korban. Malam itu langit Bukit Jambul tampak tenang. Hujan baru saja reda, menyisakan tanah basah dan udara yang lembab. Di rumah kontrakan kecil yang dihuni Ramli dan Syahrul, suasana terasa mencekam. Bukan karena hujan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dingin daripada udara malam. Kamar Syahrul terkunci dari dalam. Sudah hampir 2 jam Ramli mengetuk-ngetuk pintu kamar itu, memanggil nama sahabatnya, tanpa jawaban. Syahrul! Woi, Bang! Kau ngapain dalam tuh? Teriak Ramli dengan suara khawatir. Tapi yang terdengar dari balik pintu hanyalah suara gesekan halus, seperti benda berat yang digeser perlahan-lahan di atas lantai kayu. Ramli sempat mencoba mengintip lewat lubang angin di atas pintu, tapi tak terlihat apa-apa. Cahaya dari dalam kamar juga redup, nyaris padam. Ia memutuskan untuk menunggu, berharap Syahrul akan membuka pintu dengan sendirinya. Namun yang terjadi malah semakin ganjil. Sekitar pukul 2 pagi, Ramli yang belum tidur karena gelisah, mendengar suara dari dalam kamar. Bukan suara Syahrul. Suara itu berat, pelan, seperti gumaman. Tapi anehnya, terdengar jelas di antara ketenangan malam. Seperti suara orang meracau dalam bahasa yang tak dimengerti. Kadang cepat, kadang melambat. Seolah ada 2 atau 3 suara sekaligus bercampur dalam satu mulut. Ramli berdiri kaku di depan pintu kamar. Ia tidak berani mengetuk lagi. Ia hanya berdiri, mencoba memastikan bahwa yang ia dengar bukan halusinasi. Dan tepat ketika ia hendak membuka mulut, suara itu berhenti. Tiba-tiba, senyap, sunyi total. Lalu, terdengar ketukan. Bukan dari dalam kamar, tapi dari balik dinding di ruang tamu. Duk, duk, duk. 3 ketukan pelan. Lalu hening. Kemudian muncul lagi. 3 ketukan. Ramli berjalan perlahan ke arah sumber suara, sebuah dinding tua yang menghadap langsung keluar rumah, ke arah kebun sempit yang ditumbuhi semak liar. Ia menempelkan telinga ke tembok. Tak ada apa-apa. Tapi detak jantungnya berpacu kencang. Pagi harinya, Syahrul keluar dari kamar seperti orang yang habis kehilangan arah. Matanya merah, wajahnya pucat. Rambutnya kusut seperti belum mandi berhari-hari. Ia hanya diam, duduk di kursi plastik di dapur, memandangi dinding dengan tatapan kosong. Ramli mencoba bertanya, tapi Syahrul tak menjawab satu patah kata pun. Sampai akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, mereka datang dari dinding itu. Ramli merinding. Siapa? Syahrul hanya geleng-geleng. Ia lalu berdiri dan berjalan keluar rumah, menuju masjid kecil di ujung jalan. Sejak itu, Syahrul lebih sering menghabiskan waktu di sana. Ia membantu membersihkan halaman masjid, menyapu, kadang duduk diam di sudut, membaca ayat-ayat pendek meski terbata. Beberapa hari kemudian, suara-suara itu kembali. Kali ini Ramli merekamnya diam-diam lewat ponsel. Ketika didengar ulang, suara itu masih terdengar samar, tapi jelas bukan suara Syahrul. Ada frekuensi aneh, seperti gema dari dalam sumur. Rekaman itu akhirnya ia tunjukkan kepada Pak Din, pengurus masjid yang juga dikenal sebagai orang yang paham ilmu ruqyah. Pak Din menyarankan agar Syahrul segera dibawa untuk dibacakan ayat-ayat perlindungan. Namun ketika Pak Din datang ke rumah, Syahrul tiba-tiba menghilang. Ia tak ada di masjid, tidak pula di rumah. Ramli menemukannya malam itu, Syahrul berdiri di tepi bukit, tepat di belakang rumah Madam Yo, menatap jurang yang tertutup kabut tipis. Ketika Ramli memanggil namanya, Syahrul justru berbalik dan tersenyum. Senyum yang dingin. Tidak seperti senyum sahabat yang Ramli kenal selama ini. Mereka bilang aku harus masuk, bisiknya. Di balik dinding itu, ada jalan pulang yang sebenarnya. Ramli panik dan menarik tangannya, memaksa Syahrul pulang. Sepanjang jalan, Syahrul tertawa kecil, kadang melantunkan potongan ayat secara acak, lalu menggumam dalam bahasa aneh. Esok paginya, Ramli dan Pak Din sepakat untuk membawa Syahrul pulang ke Aceh secepat mungkin. Mereka mulai menghubungi teman-teman untuk mencari dana dan tiket. Tapi malam sebelum rencana keberangkatan itu, tragedi terjadi. Syahrul ditemukan tak bernyawa di kamar Madam Yo. Pintunya terkunci dari dalam. Tak ada tanda perlawanan. Tak ada luka terbuka. Hanya pecahan kaca dan tubuh yang menggigil kaku dengan wajah menghadap dinding.
Polisi Malaysia menyimpulkan ini sebagai kematian akibat gangguan jiwa atau depresi berat. Tapi Ramli bersikeras, malam itu, ia mendengar suara dari dalam kamar lagi. Suara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan dari hasil penyelidikan forensik, sebuah fakta kecil tapi ganjil ditemukan, kuku Syahrul retak dan penuh tanah, seolah ia menggali sesuatu sebelum meninggal. Ramli masih menyimpan ponsel yang berisi rekaman suara dari dinding itu. Kadang ia mendengarnya diam-diam, berharap bisa memahami makna di balik suara yang datang dari tempat yang tak terlihat. Namun yang terdengar kini hanya satu bisikan yang terus mengganggu pikirannya. Kamar itu tidak pernah kosong. Minggu pagi menyapa Bukit Jambul dengan tenang. Namun suasana hati warga komunitas Aceh di Malaysia berkabung dan berkecamuk. Pagi itu, setelah jenazah Syahrul dibawa ke rumah sakit dan diberitakan tewas mengenaskan, muncul gelombang protes diam dari sesama pekerja migran. Banyak yang merasa ketakutan, marah, dan kecewa, karena kejadian semacam ini bukan yang pertama. Di pelataran komunitas Sabena, Bospon berdiri dengan mata sembab. Tangannya memegang daftar kronologis kejadian yang ia susun semalam. Ada catatan dari saksi, salinan rekaman CCTV, dan laporan dokter dari Hospital Pulau Pinang. Ia berkata kepada sekitar 20 anggota komunitas, kalau kita diam, kita mengubur Syahrul 2 kali. Di tempat lain, tepat di lokasi kejadian, beberapa pelaku pengeroyokan telah ditangkap. Polisi Malaysia mengkonfirmasi bahwa mereka adalah warga dari berbagai negara, 2 dari Bangladesh, 1 dari Myanmar, dan 1 warga lokal. Polisi belum menyebutkan motif, namun menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri adalah kriminal. Namun, di balik itu semua, kemarahan terus menggelora di kalangan buruh migran Indonesia. Ramli, yang sebelumnya dikenal kalem, hari itu berdiri di depan kerumunan sambil menunjuk lokasi Syahrul dipukuli. Dia itu temanku. Dia bukan maling. Bukan orang jahat. Cuma salah paham. Tangisnya pecah. Media lokal mulai menyorot kasus ini. Wartawan dari Bernama dan Harian Metro datang meliput. Mereka mewawancarai tetangga sekitar dan petugas medis. Salah satu narasumber menyebut bahwa Syahrul saat itu tampak linglung dan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Dia bukan ancaman. Dia bingung. Tapi warga main pukul, katanya. KBRI mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan mengawal kasus ini hingga selesai. Dubes RI untuk Malaysia menyatakan bahwa pihaknya telah meminta pengacara pendamping dan mendesak pemerintah Malaysia agar menghukum pelaku sesuai hukum yang berlaku. Di kampung halaman, keluarga Syahrul menggelar doa bersama. Tangis Makcik Rahmah tak kunjung reda. Adik bungsu Syahrul, Nurul Aini, masih tak percaya. Bang Syahrul orang baik. Dia sayang ibu, dia sering kirim uang buat beliin beras dan obat. Komunitas Sabena menggelar aksi simbolik. Mereka meletakkan bunga di lokasi kejadian dan menyalakan lilin pada malam harinya. Di tengah hening malam, hanya satu suara yang terdengar, doa untuk keadilan. Bukan hanya untuk Syahrul, tapi untuk semua pekerja migran yang pernah menjadi korban. Negeri orang bukan rumah kita. Tapi bukan berarti kita boleh dibunuh di jalan begitu saja, kata Bospon lirih. Dan malam itu, Bukit Jambul masih sunyi. Tapi amarah belum reda. Pagi itu, dunia maya diguncang oleh kemunculan sebuah video berdurasi 37 detik yang diunggah di platform TikTok oleh akun anonim bernama Insider Bukit. Video itu memperlihatkan sosok pria yang diduga kuat adalah Syahrul Ramadan, tergeletak di tanah sambil dikerubungi beberapa pria bertubuh kekar. Terdengar umpatan dalam beberapa bahasa, Melayu, Tamil, dan sedikit logat asing lain, diselingi suara keras pukulan serta jeritan pendek yang menggema dalam rekaman tersebut. Meski kualitas video buram dan hanya direkam dari balik pagar, jelas terlihat salah satu pelaku mengenakan kaos tanpa lengan warna hitam, sedangkan lainnya bertelanjang dada. Lokasi kejadian terlihat menyerupai pekarangan rumah kontrakan di kawasan Bukit Jambul. Di sudut kanan video, tampak sebuah mobil putih dengan kaca retak dan pintu terbuka. Video itu langsung viral, dibagikan ribuan kali di Facebook, Twitter, dan WhatsApp grup komunitas Indonesia di Malaysia. Komentar netizen pun membanjiri unggahan tersebut. Mayoritas menyuarakan kemarahan dan meminta keadilan ditegakkan. Ini sudah pembunuhan. Bukan sekedar keributan, tulis seorang netizen dengan akun Rakyat Aceh Bersuara. Pemerintah harus turun tangan. Jangan diam, komentar lain menyusul. Di Aceh Tamiang, keluarga Syahrul pun terpukul melihat video tersebut. Ibu kandung Syahrul, Makniah, sempat pingsan setelah melihat rekaman itu dibuka oleh salah satu keponakan di ponsel. Sementara itu, Bospon, ketua grup Sabena Community Aceh di Malaysia,
langsung menggelar pertemuan darurat bersama tim hukum mereka. Dalam pernyataan pers yang digelar siang itu di Kuala Lumpur, Bos PON menyatakan, "Kami menuntut keadilan dan transparansi." Video ini membuktikan bahwa Syahrul bukan pelaku, melainkan korban kekerasan brutal. KBRI Malaysia langsung menanggapi dan menyatakan telah meminta polisi Malaysia untuk mengamankan rekaman asli video tersebut serta melacak identitas akun pengunggah. Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Indra Yudhistira, menyatakan dalam konferensi pers, "Pemerintah Republik Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami sudah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Malaysia guna mengusut tuntas kasus ini. Kami akan kawal hingga pengadilan." Namun, tidak semua pihak menyambut baik kemunculan video ini. Beberapa akun Malaysia menganggap penyebaran video tersebut sebagai provokasi dan memperkeruh suasana. Beberapa bahkan mencoba menyalahkan Syahrul, kembali menekankan bahwa ia memulai keributan. Kondisi makin memanas ketika komunitas buruh migran Indonesia di Penang mengumumkan rencana aksi solidaritas damai di depan Konsulat Jenderal RI. Para aktivis HAM lintas negara pun ikut menyuarakan keprihatinan. Di tengah gelombang simpati dan kemarahan, muncul pula satu nama yang mengklaim sebagai saksi mata baru, seorang pemuda asal Bangladesh bernama Rahman, pekerja proyek di kawasan Bukit Jambul. Ia menghubungi tim Sabena lewat pesan suara. "Aku ada waktu itu. Lelaki itu, Syahrul, tidak memukul siapa-siapa. Dia kelihatan bingung, seperti orang linglung. Tapi mereka langsung keroyok. Aku takut, jadi aku lari." Kesaksian Rahman memperkuat kecurigaan bahwa Syahrul mungkin mengalami gangguan psikologis saat insiden terjadi, bukan berniat berbuat kriminal. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah pihak kepolisian di Raja Malaysia akan menangkap para pelaku? Apakah KBRI akan mengawal hingga proses hukum? Dan akankah kematian Syahrul membuka mata publik terhadap perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia di negeri jiran? Sementara itu, jasad Syahrul masih berada di ruang pendingin Hospital Pulau Pinang, menanti proses akhir pemulangan. Di Kampung Sampaimah, keluarga menanti dengan doa dan linangan air mata. Cerita belum berakhir. Bahkan baru saja mulai mengungkap apa yang selama ini tersembunyi. Sepekan setelah video pengeroyokan Syahrul Ramadan viral di jagat maya, suasana Bukit Jambul perlahan berubah menjadi titik panas ketegangan sosial. Spanduk-spanduk solidaritas terpampang di berbagai sudut kawasan pekerja migran. Di depan asrama kontrakan, lilin dinyalakan tiap malam oleh rekan-rekan almarhum, mayoritas dari komunitas Aceh dan Sumatera Utara. Mereka tak hanya berkabung, tapi juga menuntut, kebenaran harus ditegakkan. Di seberang lautan, di Aceh Tamiang, rumah kayu milik keluarga Syahrul dipenuhi tamu silih berganti. Keluarga, tetangga, wartawan, bahkan perwakilan dari pemerintah daerah datang memberi dukungan dan duka cita. Magniah, sang ibu, tak henti memeluk foto Syahrul yang masih mengenakan seragam proyek. Ia berbisik lirih setiap malam, seakan anaknya masih bisa mendengar dari balik dunia yang berbeda. "Saya titip anak saya ke Malaysia buat cari kerja, bukan untuk dikirim pulang dalam peti es," ucapnya lirih dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional. Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Dalam waktu 4 hari setelah video viral, Dubes RI Indra Yudhistira mengunjungi Penang dan secara resmi menyampaikan nota diplomatik kepada kepolisian di Raja Malaysia. Ia mendesak investigasi mendalam serta perlindungan terhadap saksi-saksi yang mulai berani bicara. Salah satu dari mereka adalah Rahman, pemuda asal Bangladesh yang sebelumnya memberi kesaksian suara kepada komunitas Sabena. Kali ini, Rahman muncul di depan publik lewat tayangan video blur yang disiarkan di kanal YouTube komunitas migran. Ia mengulang pernyataannya. "Aku ada di sana. Syahrul itu tidak lawan siapa-siapa. Dia diseret, dipukuli ramai-ramai. Mereka bilang dia maling, tapi tidak ada bukti. Hanya tuduhan." Video tersebut makin memanaskan opini publik. Dukungan mengalir dari berbagai elemen masyarakat, organisasi buruh internasional, LSM anti-diskriminasi, bahkan beberapa selebritas Indonesia turut bersuara di media sosial dengan tagar keadilan untuk Syahrul. Sementara itu, tim pengacara dari Sabena, bekerja sama dengan lebih migran dan firma hukum di Kuala Lumpur, mengajukan petisi resmi ke pengadilan Malaysia. Mereka menuntut agar kasus ini diklasifikasikan sebagai pembunuhan dengan unsur kebencian. Tekanan publik pun memaksa kepolisian di Raja Malaysia membuka kembali penyelidikan dan menahan sementara 4 pria yang terekam dalam video TikTok viral. Di tengah tekanan itu, jasad Syahrul akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya pada hari ke-10 sejak insiden. Kedatangannya disambut oleh ratusan pelayat yang berkumpul di lapangan desa sejak pagi. Prosesi pemakaman berlangsung haru,
dengan pengawalan aparat setempat dan orasi singkat dari aktivis migran yang datang jauh-jauh dari Medan dan Lhok Semawe. Syahrul adalah simbol. Ia mungkin hanya satu dari ribuan pekerja migran yang jadi korban sistem tak adil. Tapi dengan mengangkat suaranya, walau lewat kematiannya, kita bisa mulai memutus rantai kekerasan ini, kata Bospon, pemimpin komunitas Sabena, di depan nisan Tanah Merah. Di belakangnya, berdiri Rahman. Wajahnya tertunduk. Ia tak menyangka bahwa kesaksian sederhananya bisa mengubah arah sebuah cerita. Namun, perjuangan belum usai. Sidang pertama atas kasus ini digelar sebulan kemudian. Pengadilan di Penang didatangi ratusan simpatisan dan wartawan dari berbagai negara. 4 terdakwa hadir dengan pengawalan ketat. Mereka didakwa atas pasal penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Namun, banyak yang berharap klasifikasi dakwaan akan dinaikkan menjadi pembunuhan berencana jika terbukti ada motif rasisme atau kesengajaan menghilangkan nyawa. Di sisi lain, akun TikTok Insider Bukit yang mengunggah video pertama, menghilang begitu saja. Namun banyak pihak yakin akun tersebut dikelola oleh seseorang dari dalam komunitas proyek yang tak ingin identitasnya terungkap, karena takut menjadi sasaran. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenlu, mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran, yang salah satu misinya adalah menyelidiki dan memantau dugaan kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi terhadap warga Indonesia di luar negeri. Di media sosial, nama Syahrul kini menjadi simbol perlawanan. Banyak akun membagikan kisah hidupnya, pemuda pekerja keras, penyayang keluarga, dan bermimpi membangun rumah permanen untuk ibunya. Sekolah lamanya bahkan mengabadikan namanya dalam beasiswa tahunan bertajuk Syahrul Ramadan Award untuk siswa kurang mampu dan berprestasi. Hingga akhir tahun, perjuangan hukum masih berlanjut. Namun sesuatu telah berubah. Ketika satu suara bersatu dengan ribuan lainnya, kebenaran tak bisa lagi ditutup-tutupi. Syahrul memang telah tiada. Tapi namanya, kisahnya, dan perjuangannya akan terus hidup di hati mereka yang menolak diam atas ketidakadilan. Ia bukan sekadar angka statistik pekerja migran yang gugur di negeri orang. Ia adalah pengingat bahwa nyawa orang kecil tak boleh diremehkan. Bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang bersuara paling lantang, tapi juga mereka yang diam, namun tak dilupakan.